pelurusan makna bid'ah ini. Jadi ini harus clear juga. Rasulullah secara esensi, Al-Quran secara esensi justru mengajak kita untuk selalu berbid'ah, berinovasi. Afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Jadi kita diberi akal, diberi pikiran. Bagaimana kemudian kita harus terus berkembang, peradaban berkembang, ya, ekonomi berkembang. Yang penting untuk hal-hal yang dogmatik, ibadah mahdoh, lah itu loh yang tidak boleh diinovasi. Ini penting kita sampaikan. Jadi bid'ah dolalah seperti dalam hadis itu yang dimaksud adalah sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak diperintahkan Rasulullah, tidak ditakrir Rasulullah, dan juga tidak ada sumber hukumnya, tidak ada sumber rujukannya. Itu dolalah. Tapi kalau inovasi yang ada sumber rujukannya, loh itu malah diperintahkan oleh agama. Ini clear, harus kita pahami betul ya. Makanya di sini ada bid'ah wajibah, mengumpulkan Al-Quran, itu tidak dilakukan Rasulullah, tidak diperintahkan Rasulullah, tapi wajib kita laksanakan. Wajib ada inovasi. Dan inovasi ini dilakukan oleh diinisiasi oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, endingnya selesai pada khalifah ketiga yakni Sayyidina Utsman, sehingga Al-Quran ini kemudian ada yang disebut dengan Rosem Utsmani. Kenapa wajib? Loh, kalau tidak dibukukan, pada saat sahabat ini Al-Quran kan ada di dada, di pikiran sahabat, jadi penghafal-penghafal itu. Lah, pada saat itu banyak musuh-musuh Islam, maka para hafid itu ya ikut berperang. Jadi syuhada. Sayyidina Abu Bakar kemudian resah. Loh. Kalau yang hafal-hafal Quran ini nanti mati semua, bagaimana kemudian Al-Quran ini nasibnya? Maka oleh beliau diinisiasi. Bagaimana itu kemudian ditulis, dibukukan. Jadi seperti itu, maka menjadi wajib. Ada yang muharramah. Jadi bid'ah muharramah. Kalau sekarang ya orang mendirikan kasino lah, mendirikan diskotik lah, mendirikan lokalisasi lah, itu bid'ah yang muharramah. Karena itu tidak diajarkan Rasulullah, tidak ada sumber atau dasar hukumnya, justru yang ada adalah itu hal yang haram, maka harus dihilangkan. Jadi bid'ah inovasi-inovasi yang muharramah. Ada bid'ah mandubah, meliputi pakaian-pakaian yang jenengan ini, ya, mobil yang ada di luar, sepeda motor, ini semuanya bid'ah yang mubahah, ya. Bid'ah yang mubahah, sekali lagi yang mubahah, bukan mandubah. Jadi berpakaian dan lain sebagainya ini bid'ah yang mubahah. Jadi kalau dulu kan alat transportasi onta gitu ya, Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk buat mobil, kendaraan, makanan yang macam-macam, tapi itu mubahah. Yang berikutnya tadi mandubah. Mandubah ini seperti acara kita pada saat ini adalah bid'ah mandubah. Ini acara diklat ini. Rasulullah nggak pernah ini memerintahkan model semacam ini. Apalagi kok ada slide. Ya, kok ada itu, ada ID card dan lain sebagainya. Tidak ada. Sahabat juga tidak pernah melakukan, menganjurkan, nggak pernah. Tapi ini harus atau baik kita lakukan. Karena ada cantolan sumber hukumnya. Apa? Belajar itu hukumnya wajib. Tolabul ilmi minal mati lalati utlubul ilma walau bisin, banyak. Dan menuntut ilmu itu oleh syariat dibiarkan, dilepas. Bagaimana caranya itu dipersilakan. Termasuk model yang seperti ini. Ya, apalagi Zoom ya, lewat virtual, karena kita ada di zaman 4.0. Jadi luar biasa, semua apa yang harus dilakukan manusia ini sudah banyak yang dilakukan oleh mesin. Nah ini kalau tahun masih 2.0, ini nggak bisa seperti ini ya, masih era 2.0. Ya, 2.0 belum ada, sebenarnya nggak bisa seperti ini. Wong ketik dulu itu masih manual itu, apalagi komputer belum ada. Maka kemudian sudah ada komputer, itu perkembangan di angka 3, sekarang di angka 4. Jadi hampir semuanya bisa digantikan oleh mesin. Orang punya pasar tidak perlu beli rumah, beli tanah,
Tidak perlu membangun bidak sekarang itu karena ada marketplace ya, dan luar biasa. Jadi pasar virtual, orang terkaya di dunia itu sekarang adalah orang-orang yang mempunyai lahan pasar miliaran luasnya, tadi tidak butuh tanah, namanya Alibaba. Yang punya Jack Ma, yang punya Alibaba. Jeff Bezos ya, yang punya Amazon. Shopee namanya marketplace. Jadi seperti inilah kemudian kita harus memahami dan kita tidak ketinggalan zaman. Biasanya sing ngono-ngono sing duwise iku minhum. Jadi urusan ekonomi itu di samping non muslim biasanya minhum. Kita selalu saja terlambat. Ada makruha ini menghiasi masjid yang berlebihan, sudah ini sampai alhamdulillah di penutup kita. Ada beberapa jargon dan beberapa makalah ini ya sebagai penyemangat kita. La yasluku amru hadil ummah bima saluha awailuha. Jadi tidak akan jaya suatu negara kecuali kita napak tilas terhadap kejayaan pendahulunya. Bagaimana pejuang-pejuang NU, ayo. Jadi bagaimana pejuang-pejuang Ansor ya. Coba kita membaca sejarah itu. Al-muhafadhu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bi jadil aslah. Kepemimpinan ini baik, mana yang harus kita ambil? Pak Nusron umpama, Gus Ipul umpama, itu kalau di Ansor, mana yang baik kita ambil. Ya, jadi mana yang bisa lebih baikkan lagi kita ambil. Karena selalu saja, jadi negara itu tidak akan jaya apabila tidak peduli terhadap jasa pahlawan-pahlawannya. Ini jargon kita. Laisal fata mangkol hadza abi walakinil fata mangkol hadza. Nah, ini juga penting sekali kita tanamkan betul. Pemuda sejati bukan pemuda yang mengandalkan nasabnya, mengandalkan kekayaan orang tuanya, tapi siapapun akan bisa berkontribusi terhadap bangsa dan negara apabila dia bekerja keras. Jadi kerja keras tidak akan membohongi hasil. Penting sekali.